Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan proyek UAS dari sistem basis data. Kita dari kelompok 2. Anggota dari kelompok 2, kita memiliki 5 anggota. Yang pertama adalah Leo, kedua Olip, ketiga Elina, keempat saya sendiri Julianto, dan kelima Wenceslaw Harley. Dan dosen kita adalah Suwarno. Judul proyek kita adalah Milestones atau Warehouse Management System. Latar belakangnya, di masa kini, banyak online shop dan juga pembisnis lainnya yang membutuhkan jasa gudang untuk mengurus produk-produk yang ingin mereka jual. Dan tentu saja, satu gudang bukan hanya mengurus satu online shop saja, sehingga dibutuhkan sebuah program untuk mengontrol dan mengurus stok yang masuk in material dan yang keluar out material, serta penyimpanan barang storage. Program tersebut disebut WMS, Warehouse Management System. Dan solusi ini akan dibahas oleh Erlina. Jadi maka dari itu kami berinisiatif untuk membuat sebuah WMS atau Warehouse Management System yang dirancang untuk menangani masalah seperti pengiriman atau shipping, penyimpanan barang atau storage, mengurangi kesalahan atau human error dalam menghitung jumlah stok yang keluar dan masuk, sehingga mempermudah proses pelaksanaan bisnis agar lebih efektif dan efisien, dan mempermudah pendataan stok sebuah bisnis. Aplikasi yang kami gunakan yaitu Visual Studio 2019. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Olive. Nah, baik. Di sini ada ERD kami atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini kami memiliki sekitar 10 table dalam database kami. Yang pertama adalah kategori. Nah, di kategori ini ada primary key-nya yaitu kategori ID. Di kategori ID ini yang menentukan kategori apa yang dimiliki sebuah item. Nah, yang satu kategori bisa digunakan banyak item. Nah, terus item ini primary key-nya itu item code. Nah, kenapa item ini menggunakan kategori? Karena kita membuat item code dengan kategori. Misalnya Asus, kategori Asus. Nah, kita menggunakan code number-nya untuk membuat item code-nya. Seperti Asus strip 1, yaitu membuat item code nomor 1. Nah, kemudian ada in-nya, in items. Nah, di dalam in item ini adalah isi dari in main. In main ini misalnya kayak sebuah nota dan in item ini adalah isinya. Nah, in main ini membuat ID juga dari in counter, sebuah pembuat in ID seperti misalnya in item in nomor berapa dari bulan berapa tahun berapa. Nah, itu ditentukan oleh in counter. Kemudian in item ini mereka memanggil in ID yaitu primary key-nya in main untuk digunakan sebagai penentu isi dari milik mana, dan item code sebagai penentu dari item yang mana. Kemudian ada out main. Nah, out main ini sama seperti in tadi, out counter-nya juga sama. Kemudian setelah in, mereka akan itemnya akan masuk ke stok. Item code-nya muncul dan quantity-nya akan bertambah. Sedangkan ketika kita memilih out, quantity akan berkurang. Kemudian ada supplier, yaitu adalah dari mana datangnya barang. Ada supplier ID sebagai primary key-nya, dan juga ada supplier name sebagai penentu, misalnya supplier mana yang menyuplai. Nah, kemudian database kami berikut adalah database kami. Ada kategori, ada item, kemudian ada in item. Nah, ini in count kami. Kemudian ada in main, ini in main-nya. Kemudian ada in item. Ini out count-nya, out count. Kemudian ada out main-nya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, kemudian database
diagram akan dijelaskan oleh Mrs. Harley. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data diagram. Di data diagram ini bagian out number, TB, dan primary key-nya adalah account number. Selanjutnya ada out LTB, primary key out code, foreign pertamanya item code, mark customer payment account, dan key kedua adalah outdate. Ada item brand. Primary key-nya brand ini ada brand code dan count number. Selanjutnya ITB, primary dan foreign duanya itu sama, item name, item dan brand code. Selanjutnya adalah stock, primary key, foreign key adalah item code dan quantity. Selanjutnya in primary adalah month number. Selanjutnya in material yaitu in foreign pertamanya itu item code, due date, PO, foreign key kedua adalah supplier code. In sales yang itu adalah dan primary ada auto INC, item code dan quantity. Kemudian ada supplier, key-nya itu adalah supplier name, supplier code, supplier address kedua, supplier contact, dan supplier contact kedua. Jadi dari homepage kita bisa melihat kita memiliki 6 fitur. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai item. Jadi di item ini kita bisa melihat dan menambah produk apa saja yang kita miliki. Kita juga ada fitur unit number untuk menghindari terjadinya double item. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kategori. Jadi di kategori ini kita bisa lihat jenis barang untuk mempermudah pencarian dan untuk menentukan item code dari produk kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian stock. Jadi di bagian stocks ini kita bisa melihat jumlah atau sisa produk barang yang disimpan atau yang kita miliki untuk penjualan kita. Selanjutnya saya akan jelaskan ke bagian in item. Jadi di in item ini kita bisa melihat, kita bisa membuat data baru untuk barang yang akan masuk ke gudang kita yang nantinya akan kita pakai untuk dijual. Jadi kita bisa lihat add item baru dan datanya pun muncul. Kita bisa submit ke database kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang out item. Jadi di out item ini kita akan membuat data untuk barang yang akan keluar gudang atau untuk dijual ke customer. Contohnya seperti ini, add new item. Barang apa yang akan dijual. Kita add dan kita submit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ke bagian supplier. Jadi di bagian supplier ini kita memiliki data dari mana kita memesan produk-produk yang kita jual agar nantinya kita bisa melacak kembali supplier kita agar kita mungkin mau restock barang kita yang sudah habis atau gimana, kita memiliki datanya. Jadi respon user kami, rating app-nya kami mendapat 3,9/5 dan kelebihannya itu susah terjadinya double item kecuali human error, auto calculate, dan compact and lightweight. Kekurangan yang kami dapat dari user yaitu kompleks karena agak sulit digunakan. Next slide. Sekian dari kami, terima kasih.